Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salaman wa tasliman ala rasulillah. Saudaraku yang kucintai karena Allah, semoga kita senantiasa selalu bisa bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan dan apapun keadaan kita. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Wahai Umar dan Ali, carilah dia dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampunan untuk kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, siapa yang dimaksud dengan dia oleh Rasulullah? Dia adalah seorang pemuda yang sangat terkenal oleh penduduk langit, tetapi tidak banyak dikenal oleh penduduk dunia. Dia adalah seorang yatim yang hanya tinggal berdua dengan sang ibu, memiliki penyakit di sekujur tubuhnya, sementara keadaan sang ibu mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa untuk banyak beraktivitas. Dia adalah seorang tabi'in yang hidup di masa Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah, tapi sampai akhir hayatnya dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Mereka tinggal di negeri Yaman, tetapi jauh dari perkotaan. Suatu ketika dia pernah meminta izin kepada sang ibu untuk bertemu dengan Rasulullah. Ketika sang ibu memberikan izin, namun memberikan satu persyaratan. Ketika nanti sudah bertemu dengan Rasulullah, maka harus segera pulang karena keadaan sang ibu yang sedang sakit. Dia pun langsung bergegas bersiap untuk melakukan perjalanan dari Yaman menuju Madinah, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Sesampainya di Madinah, dia pun langsung mencari di mana rumah Rasulullah. Ketika sudah didapati, dia langsung mengetuk pintu dan memberikan salam. Ternyata yang membukakan pintu adalah salah seorang wanita, yaitu salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah binti Abu Bakar. Ketika ditanya di mana Rasulullah, kemudian Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam masa peperangan. Saudaraku yang kucintai karena Allah, dia berkata dalam hati, kalaulah tidak karena janji dia dengan sang ibu, maka dia pasti akan menunggu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk segera kembali ke Yaman karena sesuai dengan janji dia kepada sang ibu. Ini adalah salah satu bentuk ketaatan dan cinta seorang anak kepada orang tua, dan ini juga bisa memberikan contoh kepada kita semua bagaimana amanah yang sudah diberikan oleh sang ibu kepada anak, maka anak harus mentaatinya. Hal ini juga yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran surah ke-17 ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut berkata, siapa ya Rasul yang paling berhak aku berbakti kepadanya di dunia ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lalu kemudian pemuda tersebut berkata lagi kepada Rasulullah, wahai Rasul, setelah ibuku lalu siapa lagi orang yang berhak aku berbakti kepadanya? Kemudian Rasulullah SAW tetap menjawab ibumu. Bahkan sampai ke pertanyaan yang ketiga, Rasulullah SAW tetap mengatakan ibumu.
Baru kemudian setelah 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu, yang keempatnya barulah ayahmu. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah dan Rasul-Nya perintahkan kita untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita. Suatu ketika, ibu pemuda tersebut berkata kepada sang anak, "Wahai anakku, ada cita-cita dan keinginanku dalam hidup. Sebelum nanti aku akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin rasanya aku untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah." Lalu kemudian sang anak langsung berpikir bagaimana dia bisa untuk membantu pelaksanaan ibadah haji sang ibu. Kalau melihat dari kondisi ekonomi, dia termasuk orang-orang yang tidak mampu. Lalu kemudian dia memutuskan untuk membeli 1 ekor anak lembu. Setiap hari anak lembu tersebut digendongnya dari dataran menuju bukit untuk dikembala di atas bukit sampai 8 bulan penuh. Hal ini terus dilakukan oleh pemuda tersebut. Bahkan sampai tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa anak muda tersebut kurang waras, anak muda tersebut gila karena tidak ada kerjaan menggendong anak lembu dari dataran sampai bukit setiap harinya. Hal ini terus dilakukan sampai 8 bulan, sehingga anak lembu yang mulai dari kecil sampai besar terus digendongnya, sehingga badan pemuda tersebut pun mulai tambah kekar sampai dia merasa biasa menggendong anak lembu dari kecil sampai umur 8 bulan. Bahkan sampai ada mengisahkan hampir berat anak lembu tersebut 100 kg. Kemudian setelah masuk waktu haji, pemuda tersebut menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah. Saudaraku yang kucintai karena Allah, kita ketahui kalau kita menggunakan pesawat dari Yaman menuju Makkah itu hampir 2 jam lebih. Kalau jarak antara Yaman dan Makkah itu hampir 600 km. Hal inilah yang dilakukan oleh pemuda tersebut, menggendong sang ibu menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah semua dari rukun-rukun haji terlaksana, baru kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh dosa-dosa yang ada pada ibunya diampuni dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Sampai sang ibu pun terheran karena seluruh permintaan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan tentang sang ibu. Dan dia bertanya kepada sang anak, "Wahai anakku, bagaimana dengan dosa-dosamu?" Lalu kemudian dia berkata kepada sang ibu, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk ke dalam surga. Dan ketika ibu sudah masuk ke dalam surga, maka cukup ridho ibulah yang bisa menghantarkanku ke dalam surga. Subhanallah, saudaraku yang kucintai karena Allah. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ridallah fi ridal walidain. Keridoan Allah ada pada keridoan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Saudaraku yang kucintai karena Allah, siapa sebenarnya gerangan pemuda yang dari awal sampai saat ini kita bicarakan? Dia adalah seorang pemuda yang sangat terkenal oleh penduduk langit, tetapi tidak banyak dikenal oleh penduduk bumi. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dari kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana bentuk ketaatannya kepada orang tuanya, dia tetap mengutamakan kepentingan orang tuanya daripada kepentingan dirinya sendiri, bisa menjadi semangat bagi kita para pemuda untuk bisa lebih lagi berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Mari sama-sama kita penuhi segala apa yang menjadi kebutuhan orang tua kita. Dan bagi orang tua kita yang sudah tiada, mari sama-sama kita doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tempat yang terbaik di sisinya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Dan akhirnya saya tutup billahi fi sabilil haq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.